karakter aslinya malah jadi keluar, lupa sama perannya. Kita itu hidup di dunia cuma satu kali. Allah sudah mentakdirkan karakter yang kita punya. Jadi makanya kita jadi manusia, karakternya jangan berubah-ubah. Jadi jadi kadang karakter aslinya malah jadi keluar, lupa sama perannya. Ya, kita tuh hidup di dunia nyata, bukan di dunia perfilman. Perfilman itu cuman part of pekerjaan. Jadi kalau lu bagaimana, lu jadi lu bagaimana. Gua bagaimana, gua jadi gua bagaimana. Kita nggak perlu acting. Jadi kalau aku baca itu, aku baca ada fiti-fiti yang berseliweran. Karena aku tahu, karena orang ini nggak waras. Polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali menjadi sorotan publik, di mana sebuah rekaman CCTV memperlihatkan keduanya terlibat adu argumen viral di media sosial, hingga Sarwenda menyebut bahwa Ruben selingkuh, bahkan terjangkit penyakit serius. Hal tersebut sontak memicu beragam spekulasi dan perdebatan di kalangan warganet. Lantas seperti apa babak baru yang mulai terungkap di balik kisah Ruben Onsu dan Sarwenda? Setelah rame nih sakit 3 huruf ini, kita sebut aja ABC ini, akhirnya si Bang Minola klarifikasi lagi untuk kedua kalinya. Merasa kenapa saya harus diperlakukan seperti ini? Kenapa saya harus membuktikan saya? Sementara dia tidak pernah membuktikan apakah dia juga sehat dan hal-hal yang lainnya. Tapi saya bilang udah, ya ini persoalan. Jadi ini adalah bukti, yaitu mengenai masalah 3 huruf itu, ya. Dan hasilnya adalah jadi ABC itu katanya nggak ada. Terus setelah si Sarkawi ini posting ini lagi tadi, diposting lagi sama si RO. Lah, terus yang ngoceh terus siapa katanya? Dengan netizen, kalau isu yang ABC itu kan itu urusan pribadi ya. Dia kan dasarnya kemarin tentang hak asuh, pembagian hari untuk anak. Ya kan, kalau itu kan udah isu pribadi ya. Terus sedih juga ya masih Sarkawi ini ya. Videonya itu kita lihat, kita kan manusia ya, kita harus objektif. Terus gimana nih? Lanjutlah kita ini masnya. Penyakit 3 huruf yang dituduhkan kepada saudara Ruben nggak terbukti ya. Kemarin Ruben sudah check up, sudah semuanya di salah satu yang namanya P yang benar-benar kredibilitasnya nggak diragukan lagi, dan itu tidak penyakit 3 huruf. Reaktif berarti tidak ya. Oke, sebelum kita sedikit aja lah banyak bahas ya, karena ini masalah tentang sesuatu hal yang mengandung 3 huruf. Dan udah ada klarifikasi dari Bapak Minola ya. Gimana resultnya dan kontennya, silakan kalian nonton. ada orang iseng yang mengangkatnya, ya, atau diduga hanya ingin untuk menjatuhkan Ruben, ya, itu kita sudah melakukan pengecekan, ya, di salah satu pusat laboratorium yang cukup berkredibilitas di Indonesia ini, yang kabarnya dari mana-mana. Ya, ini boleh di zoom, ini Prodia ya. Oke. Ada nama pasiennya Ruben Samuel Onsu di atas. Ya, ada ya. Oke. Kapan pemeriksaan itu dilakukan? Jangan-jangan nanti pemeriksaan dilakukan setelah ini menjadi besar beritanya. Tidak. Pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 25 Juli. HIV ya. Sorry, nanti diedit ya. 3 huruf itu non reaktif. Masa mereka dipercaya kepada settingan yang datang dari satu sumber daripada bukti real? Itu harus dipertanggungjawabkan juga. Siapa yang penyebaran awal itu secara tiba-tiba brak langsung kemana-mana. Jadi dengan teknologi ya tolong dipertanggungjawabkan aja deh. Oke. Dan lagi yang perlu kalian tahu, Dokter, kalau misalnya masalah tentang medis seperti begini tidak terlalu paham, tapi aku hanya belajar dari sejarahnya RO dan SW yang sama-sama memiliki history, yaitu penyakit
selaput otak. Kalau RO kan sebenarnya dari 2018 karena dia benar-benar workaholic banget ya, jadi sampai kena ke kelenjar selaput otaknya yang disebutnya itu adalah penyakit empty sella syndrome. Ya, jadi di sini empty sella syndrome itu dia kena ke selaput otaknya karena ibunya juga sudah kena ya. Jadi rentan banget penyakit-penyakit yang menular dan penyakit 3 huruf itu juga tidak menutup kemungkinan. Jadi harus dijaga juga kan karena pergaulan segala macam. RO juga mau nggak mau mungkin ada namanya treatment seperti kayak ARV ya kan, yang sebenarnya lebih dominasi untuk HIV tapi diinjekkan ke RO untuk demi mewanti-wanti aja sebenarnya ya kan. Jadi harus ada namanya rutin transfusi darah yang sudah dilakukan dari 2018 ya kan, sampai sakit yang kemarin yang 2024-25 ya kan. Kemudian juga kena jarum suntik akan menjadi hal yang rutinitas. Sebenarnya waktu tahun 2022 juga Miss S juga kena, cuma dia lebih kayak ke kista batang otak kalau nggak salah. Nah itu juga kan. Jadi intinya mereka berdua punya sistem imun dan genetika yang membuat mereka jadi rentan namanya ya. Kalau misalnya ada apapun, apalagi mereka di dunia entertain ya tidak untuk kemungkinan. Jadi jaga-jaga aja. Jadi yang diprosedurkan oleh dokter jadi jalankan. Tapi siapa yang lebih ahli dalam hal ini, monggo kalian boleh deh. Yang penting di sini dokter hanya ingin mengklarifikasi bahwa non reaktif sudah ada result dari Prodia yang dilihatkan oleh Bapak Minola, walaupun memang tidak terlalu jelas. Nanti mungkin juga akan bisa melihat lebih jelas di buktinya untuk kalau sudah agak antar ya. Jadi tolong jangan dibesar-besarkan. Karena apa? Di sini kan mereka juga secara sadar penuh chat yang diberikan bukti ini ada itu. Akhirnya mereka kan konsekuensi karena menuju pada saat itu untuk sudah mulai dari tanggal 25 itu udah mulai fokus nih ya kan, udah sidang ya kan. Jadi untuk menepis dugaan hal tersebut untuk memberikan bukti ke hakim mediator ya, jadi harus ada pemeriksaan yang dilakukan tanggal 25. Jadi biar clear. Netizen, coba kita tonton ini. Duh, kalian tonton aja fullnya di Instagram dia posting. Jadi intinya nih aku rangkum ya, mana tau kalian males kan. Nah di situ dia menjelaskan ini awal mulanya terjadi karena rumahnya itu udah mau habis kontrak. Terus katanya si RO mau ambil salah satu hotel untuk mereka nginep sebulan. Si SW minta nomornya mereka. Nah awalnya mulanya di situ tuh ada cekcok. Tapi intinya dia itu di sini udah marah karena beberapa 11 tahun pernikahan itu ini adalah bentuk pelampiasannya juga. Maksudnya dia udah memendam katanya di hati dia selama ini katanya. Jadi dia mau keluarin semua unek-unek. Terus ada juga tentang isu perselingkuhan RO di situ beberapa kali. Dia juga mencoba mempertahankan si SW, tapi si RO katanya selingkuh lagi. Terus nih masalah Iya, kan begitu ya. Hasil daripada pemeriksaan itu nih ya, kayaknya udah nih. Sorry, nanti diedit ya. 3 huruf itu non reaktif. Non reaktif. Tuh ada buktinya juga di situ dibuatnya. Udah gitu. Artinya itu isunya itu bukan sekarang tapi dulu misalnya, maka ini akan menjadi pertanyaan yang melebar. Kenapa kalau memang dulu dia tidak terkontaminasi atau tidak terkena penyakit itu 3 huruf itu, kenapa anak-anak juga sehat-sehat saja? Tapi sekarang misalnya seperti itu, ini adalah hasil lab yang terbaru ya, yang harusnya dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dan ini bukan hasil AI ya, khawatirnya AI dianggap itu pura-pura. Maka di sini kami juga akan sertakan bukti foto pada waktu dilakukan pemeriksaan ya, cek darah ya. Ada videonya kalau nggak salah, saya izin ya, ini bukan untuk mencemarkan nama baik siapapun, bukan untuk apapun, tapi ini dengan etikat baik untuk membuktikan dan klarifikasi bahwa klien kami tidak seperti apa yang dituduhkan. Jadi ini ada proses pengambilan ya, dipertanyakan setelah selesai tayang podcast saya dengan Densu. Tapi kami akan selalu hadir dengan bukti, dan bukti ini bukan kami buat karena ini masalahnya jadi melebar ya, bukan karena setelah tayangan Densu ada chattingan yang kemudian terekspos dan kami buru-buru untuk membuktikan bahwa kami tidak seperti apa yang dituduhkan. Tidak. Jadi ini adalah satu hal yang sudah lama kami persiapkan, melihat bahwa ini adalah salah satu isu yang selalu disampaikan oleh pihak S terkait dengan masalah kesehatan ya. Jadi sebenarnya bukti ini mau kami gunakan untuk proses mediasi, untuk proses persidangan, dan tidak kami ingin tunjukkan kepada masyarakat. Tapi karena ini demi kepentingan dan nama baik klien kami, mau tidak mau bukti itu akan kami sampaikan lebih awal dari apa yang seharusnya. Jadi kita sidang mediasi itu tanggal 15 Juli. Ya, dari diskusi-diskusi kami dengan klien kami itu
Maka atas inisiatif dan etikat baik dari klien kami dan juga tentu atas masukan dari kami sebagai kuasa hukum, maka pada tanggal 25 Juli, ya, tanggal 25 Juli, Ruben sudah melakukan tes kesehatan. Meskipun Ruben sebenarnya merasa, kenapa saya harus diperlakukan seperti ini? Kenapa saya harus membuktikan saya? Sementara dia tidak pernah membuktikan apakah dia juga sehat dan hal-hal yang lainnya. Tapi saya bilang udah, tidak jadi persoalan. Jadi ini adalah bukti, ya, bukti surat keterangan, ya, dari lembaga yang cukup dapat percaya kredibilitasnya. Di sini ada nama pasiennya, ya, bukan nama orang lain, tapi nama Ruben Samuel Onsu. Dan tanggal pemeriksaannya itu adalah ini ada, ya, tanggal 25, ya, nanti saya tunjukkan, ya, sebentar. Nah ini, ya, tanggal 25. Dan pemeriksaan itu khusus untuk seperti apa yang diributkan akhir-akhir ini, yaitu mengenai masalah 3 huruf itu, ya. Dan hasilnya adalah non reaktif, ya. Jadi artinya negatif, ya. Jadi kalau memang misalnya artinya itu isunya itu, oh bukan sekarang tapi dulu misalnya, maka ini akan menjadi pertanyaan yang melebar. Kenapa kalau memang dulu dia tidak terkontaminasi atau tidak terkena penyakit itu 3 huruf itu, kenapa anak-anak juga sehat-sehat saja? Tapi oh sekarang misalnya seperti itu, ini adalah hasil lab yang terbaru, ya, yang harusnya dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dan ini bukan hasil AI, ya, khawatirnya AI dianggap itu pura-pura. Maka di sini kami juga akan sertakan bukti foto pada waktu dilakukan pemeriksaan, ya, cek darah, ya. Ada videonya kalau tidak salah, saya izin, ya, ini bukan untuk mencemarkan nama baik siapapun, bukan untuk apapun, tapi ini dengan etikat baik untuk membuktikan dan klarifikasi bahwa klien kami tidak seperti apa yang dituduhkan. Jadi ini ada proses pengambilan, ya,